Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Windy Sejarah Harefa, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Tata Boga 2019. Nah, teman-teman, untuk kali ini saya akan memasak satu masakan yang udah nggak lazim lagi ya kita dengar, kerupuk. Nah, untuk proses pembuatannya mungkin kali ini akan berbeda ya, karena saya akan membuat kerupuk dari sisa nasi. Penasaran gimana sih cara membuatnya? Ayo tonton terus ya. Oke teman-teman, untuk bahan yang paling utama yaitu nasi sisa ya. Saya pakai 400 gram yang sudah direndam 1 jam. Kemudian di sini ada tepung tapioka sebanyak 500 gram atau setengah kilo saja. Kemudian di sini ada bawang putih, saya pakainya cuma 4 siung aja ya. Kemudian di sini ada penambah rasa, garam dan lada putih secukupnya. Nah, di sini juga saya pakai penambah rasa yang lain ya. Saya pakai yang rasa kaldu ayam, teman-teman juga bisa pakai rasa yang lain. Nah, yang terakhir untuk warnanya, saya pakai pewarna makanan yang insya Allah aman ya teman-teman. Di sini saya pakai 4 warna, hijau, biru, merah, dan kuning. Oke teman-teman, langkah pembuatan pertama itu masukkan nasi ke dalam blender ya. Nasinya tadi sudah direndam selama 1 jam. Nah, kemudian masukkan bawang putih yang telah dipotong-potong. Masukkan garam dan lada. Kemudian masukkan penyedap rasa ya, kaldu ayam bubuk. Nah, untuk mencairkan, kita tambahkan air sedikit ya. Nah, ini ketika di blender ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah mulai mencampur. Nah, teman-teman, setelah dirasa cukup halus, kemudian adonannya kita tuangkan ke dalam wadah ya. Di sini teman-teman bisa lihat teksturnya udah berubah jadi lebih halus gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit dulu. Kemudian kita aduk. Lakukan langkah ini sampai tepung tapiokanya habis ya. Usahakan agar semuanya tercampur dengan rata. Oke teman-teman, setelah diaduk dan dicampurkan dengan baik, maka akan menjadi seperti ini ya. Kemudian kita ambil, tapi pastikan tangannya yang bersih ya. Nah teman-teman, sebelum mengambil adonannya, taburkan dulu ya tepung tapioka di atas talenannya. Nah kemudian kita gulung adonannya, tapi di sini saya tidak menggunakan sarung tangan dikarenakan adonan yang lengket ya. Kita gulung terus sampai benar-benar terbentuk, kemudian kita letakkan di atas piring. Nah sebelumnya saya telah mendidihkan air ya. Setelah mendidih kita masukkan adonannya. Lakukan sampai habis ya. Nah teman-teman, adonannya kita rebus sampai mengapung ya. Setelah mengapung, kemudian adonannya kita tiriskan. Lalu letakkan pada satu wadah dan diamkan selama 3 jam. Nah setelah 3 jam cek kembali adonannya ya. Apabila sudah tidak basah dan tidak lengket, berarti adonannya sudah bisa diwarnai. Nah, untuk proses pewarnaannya, di sini saya kasih sampel warna merah dulu ya. Kita tuangkan, kemudian kita aduk menggunakan kuas, kemudian kita oleskan pada adonan. Proses pewarnaan ini usahakan merata ya, tipis-tipis saja, dan insya Allah pewarnaan ini aman ya, karena kita menggunakan pewarna makanan. Lakukan sampai benar-benar merata. Nah, begini proses pewarnaannya. Terakhir saya mau gunakan warna kuningnya. Pewarnaan kita masukkan ke dalam kulkas dan kita diamkan selama 1 malam ya. Kemudian setelah 1 malam kita keluarkan adonannya. Kemudian kita masuk pada proses pemotongan ya.
Teman-teman bisa mengira saja kira-kira segini ya ukurannya. Sebelumnya mohon maaf ya pencahayaannya yang kurang terang karena ini masih pagi. Oke, kita potong ya. Lakukan langkah ini sampai habis ya teman-teman. Nah, kemudian setelah dipotong, saya letakkan di atas talam atau tray. Jadinya begini. Nah, ini masih pagi sekali ya, tapi tidak apa-apa, saya akan menjemurnya. Kemudian saya letakkan di tempat yang agak sedikit tinggi ya, supaya terkena paparan sinar matahari. Nah, setelah 6 jam adonannya saya cek dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah sedikit kering. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah saya menjemur. Tadi saya nggak pakai waktu sih menjemurnya, cukup sampai kering. Gini, dipatahin. Tuh, bunyi kan? Nih, kita tes dulu. Oh, jadi teman itu ya. Teman-teman, ini penggorengannya dilakukan sampai kerupuknya habis ya. Kemudian kerupuk siap disajikan.